Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kami diminta mengomentari beberapa kejadian di pekan ke-15. Yang pertama ini soal kartu merah Ramadan Sananta ketika Persis Solo lawan PSBS Biak. Sebelumnya kami mohon maaf loh ya, ini tuh cuma pendapat atau review atau analisa kami aja loh ya. Kalau kurang tepat atau nggak sependapat ya itu hak kalian. Ini kan pendapat kami pribadi. Soal kartu merah Ramadan Sananta, kalau dibilang layak atau enggak, dalam tayangan ulang sih ini ada intensitas yang cukup tinggi ayunan tangan Sananta ke arah wajahnya Jamerson Xavier ya. Tapi kan ini secara visual TV lo ya, karena kan yang namanya tayangan ulang atau tayangan monitor atau tayangan TV itu kan bisa diatur kecepatan dan kekuatan geraknya oleh operator VAR. Jadi kami kasih tahu ya, yang namanya monitor VAR itu kan bisa diatur nih kecepatannya. Gerakan yang tadinya ringan pun ini bisa dibikin kenceng loh sama operator VAR-nya. Tapi kalau kami lihat dari ekspresi wajahnya Sananta yang kelihatan emang kesal dan emosi sama Jamerson Xavier karena jersinya ditarik ya. Jadi ini dianggapnya intensitasnya tinggi karena mungkin Sanantanya kebawa emosi juga loh ya. Tapi kalau kami bicara soal law of the game FIFA, memang ya di law of the game FIFA itu ada aturan atau ada hukum ya. Mau itu kencang atau enggak, mau itu sengaja atau enggak, tapi kalau sudah mengenai wajah atau bagian kepala ini enggak ada ampun sih, memang kartu merah hukumannya. Tapi memang menurut kami di sini ada yang kurang dari keputusan wasit. Apa itu yang kurang? Jadi kejadian ini tuh bermula ketika Ramadan Sananta ini ingin serangan balik ya, dan dia ini mencoba melewati Jamerson Xavier, tapi dihalangi oleh Jamerson Xavier dengan menarik jersey dan badan dari Sananta. Yang kurang adalah di sini Jamerson Xavier pun salah melakukan pelanggaran, yakni dengan menahan badan dari Sananta. Harusnya hukuman pada Jamerson Xavier ini adalah kartu kuning, bahkan bisa kartu merah karena dia menghalangi seseorang untuk berpeluang mencetak gol ya. Tapi karena wasit terlalu fokus pada kejadian Sananta di review itu, makanya Jamerson Xavier dianggapnya korban, padahal awal mula kejadian ini berawal dari kejadian keperlakuan atau mungkin tindakan dari Jamerson Xavier yang memang sangat keras menghalang dari lajunya Ramadan Sananta. Jadi kalau pendapat kami di sini yang tepat itu benar, memang Ramadan Sananta kartu merah, tapi Jamerson Xavier pun kartu kuning, itu harus yang adil ya. Lalu bagaimana dengan yang satu ini? Ini kejadian antara Hamra Hehanusa dengan Salim Tuharia di laga Persik Kediri lawan Arema FC ya. Ini banyak banget yang mempertanyakan apakah ini pelanggaran dan layak penalti atau tidak. Sebelum kami memberikan pendapat kami tuh cuma mau mempertanyakan deh fungsi VAR itu dulu deh. Apa gunanya ada VAR kalau nggak digunakan coba? Tapi percuma juga sih VAR di Liga Konohama. Sebab di Liga Konoha itu wasit VAR itu seolah-olah lebih kuasa dibandingkan wasit utama, bener nggak? Jadi di Liga Indonesia itu kebalik loh ya. Kalau di liga luar itu wasit VAR itu cuma ngasih tahu ke wasit utama kalau ada kejadian yang wajib direview. Contohnya begini, wasit itu kayaknya ada pelanggaran deh. Wasit itu kayaknya offside deh. Wasit itu kayaknya penalti deh. Coba cek dulu deh. Tapi kan keputusannya ada di wasit utama. Itu kalau di luar. Lah kalau di Indonesia wasit utama udah bilang no foul, no penalti, tapi kata wasit VAR, sit gimana sih, itu pelanggaran, itu harusnya penalti, itu harusnya kartu merah, itu harus kartu kuning, itu harusnya penalti tuh, gitu kan. Jadi seolah-olah wasit VAR itu kalau di Indonesia itu lebih kuasa dibanding wasit utama. Ya susah kalau gini. Giliran si wasit utama minta review VAR, monitornya dimain-mainin sama si wasit VAR, dibikin kenceng lah gerakannya, inilah itulah. Inilah realitas sepak bola kita ya. Teknologinya sih nggak salah, tapi orangnya yang salah. Udah banyak kejadian kayak gitu di Liga Indonesia. Nah balik lagi ke kejadian ini buat kami 50-50 sih. Dibilang pelanggaran tapi kaki si Hamra nggak kena kaki si Salim. Dibilang nggak pelanggaran, si Hamra pun nyeleding nggak dapet bola. Kalian paham nggak dengan yang saya maksud, dengan saya omongin? Maksudnya gini nih, ini kan si Hamra nyeleding nih, tapi kan kaki si Hamra ini kan nggak kena kaki si Salim, tapi nggak kena bola juga. Artinya
Si Hamra ini kan nyeleding kosong dong. Kalau toh nantinya atau akhirnya si Salim ini terjatuh, itu kan karena kaki si Salim ini nyangkut ke kakinya si Hamra saat lari. Tapi kan niatnya nyeleding bang. Iya, niat si Hamra emang nyeleding, tapi kan nggak kena kaki lawan. Jadi untuk yang satu ini kami bilang ya 50-50. Kenapa? Kami pun bingung juga. Dibilang pelanggaran, si Hamra nggak kena kaki lawan. Dibilang nggak pelanggaran, si Hamranya nggak kena bola juga. Bingung juga saya kalau gini nih. Makanya saya bilang ini persentasenya 50-50. Ditiup penalti boleh, nggak ditiup penalti pun juga boleh. Itu jawaban kami ya. Lanjut, buat yang kemarin komentar dan bilang, mana buktinya kalau liga ini settingan, bisa diproses loh ya. Silahkan proses, kami nggak takut. Mau bukti nih, plototin ya. Salah satunya terjadi di laga antara Semen Padang versus Persebaya. Ini banyak banget kejanggalan dan settingan loh ya. Yang paling nyata adalah hilangnya 3 pemain Persebaya di DSP alias daftar susunan pemain Persebaya, yakni Kasim Botan, Rizwan Lauhin, dan Alvain Suaib. Kenapa kami bilang ini sengaja disetting? Karena saat pendaftaran pemain di kertas DSP yang dipegang oleh ofisial Persebaya, 3 nama pemain ini terdaftar dan ada loh ya di situ. Kenapa? Saat dicetak oleh match komisioner, 3 nama ini hilang alias seolah dihilangkan. Alasan dari match komisioner, maaf kami salah cetak. Enak banget kan bilang salah cetak lah. Gimana kalau Persebaya nggak bisa turunin 3 pemain ini sementara Persebaya hilang 1 pemain? Kan dirugikan Persebaya. Jadi ini seolah-olah memang disengaja. Pemain Semen Padang kena tangan Ardi Idrus nggak seberapa, tapi udah guling-guling kayak ditonjok sama Ardi Idrus, yang buat Ardi Idrus ini kena kartu merah. Sementara mereka tahu Persebaya nggak bisa nurunin 3 pemain yang ada di DSP karena memang nggak terdaftar. Kan pinter banget, masih bilang nggak settingan. Lanjut ya. Apa yang kami bilang, hadirnya Toel bersama Erick Thohir di Manahan Solo pasti ada udang di balik rempeyek. Wah enak bang, enak sih kalau udang di balik rempeyek. Kalau ada Toel di balik Eto, wah enak namanya, bukan enak lagi. Kami pun nggak tahu ya apa yang diucapkan Toel pada Eto sampai akhirnya Eto ini malah bersitegang dengan Sintayong. Yang terbaru, Eto ini mengkritik komentar Sintayong atas keluhannya saat lawan Vietnam. Saat itu Sintayong bilang ini jadwal yang tidak adil. Vietnam dikasih libur 5 hari sementara Indonesia tak dikasih libur dan harus terbang jauh ke Vietnam. Dibales sama Erick Thohir dengan kata-kata, "Gak usah banyak alasan, fokus aja sama tim." Itu kata Erick Thohir. Akhirnya apa? Tegang antara Erick Thohir dengan Sintayong. Ya memang ya semua format melelahkan ya. Kalau jangan banyak bicara, jangan banyak keluh. Kita fokus aja lah gitu. Jujur ya kami bilang ya, selama ini orang masih ada dan hidup di Indonesia, kami yakin mau sampai kapanpun sepak bola Indonesia nggak akan pernah maju lah. Direcokin mulu tuh sama dia. Entah kami pun nggak ngerti apa yang ada di otak si Toel ya. Dia ini pernah gagal di PSSI, tapi kok nggak ada malunya ya, malah ngeritik orang lain yang lagi kerja. Aduh. Kemarin Arya Sinulinga nyalain Sintayong juga, yang bilang Sintayong ini terlalu keras kepala. Udah dikasih para pemain-pemain Liga 1 yang senior dan diaspora, malah pilih pemain U22. Bahkan sekarang tersiar isu atau kabar atau rumor katanya PSSI ini tengah menjajaki kerjasama dengan mantan pelatih Vietnam Park Hang-seo. Riweh kan urusannya cuma gara-gara 1 Toel doang. Ini harus dibasmi nih orang kayak gini nih. Oke, ini pendapat kami. Gini loh ya, ini tuh berdasarkan situasi orang Indonesia yang gak sabaran dan lebih ke anarkis ya. Nah makanya gimana sih solusinya supaya menghadapin orang-orang Indonesia kayak si Toel dan para fans FOMO timnas Indonesia kayak sekarang ini di Indonesia nih, yang kebanyakan gak ngerti bola tapi sok-sokan komentarin bola. Jadi gini nih pendapat kami atau pandangan kami ya. Sintayong ini kan tipikal pelatih basic ya. Dia ini tuh program jangka panjang, alias dia ini ngajarin hal-hal dasar pada para pemain. Jadi kalau untuk juara ataupun dengan permainan instan ataupun dengan suksesnya instan, ini akan susah dengan Sintayong.
Karena faktanya pemain Indonesia itu memang masih diajarin passing sama Sintayong, dan ini terbukti. Di AFF aja pemain kita itu kelemahan utamanya adalah passing. Nah ini kan lucu buat kami. Harusnya sekelas pemain timnas itu diajarin passingnya kan saat junior di klubnya. Lah ini udah masuk timnas masih harus diajarin passing. Ketika main jelek pelatih yang disalahin. Padahal ketika di timnas pelatih yang ngajarin passing. Ini kan lucu buat kami. Lalu gimana solusinya dengan kondisi para pemain Indonesia yang entahlah, kami pun nggak tahu, katanya pemain profesional tapi masih diajarin passing. Jadi gini solusinya, kalau memang PSSI ingin mengambil Park Hang-seo ya udah ambil aja, tapi Sintayong jangan dilepas. Jadi gini posisinya adalah Sintayong yang mengajarkan teknik-teknik dasar pada para pemain, PHS yang mengeksekusinya. Paham nggak maksudnya? Maksudnya Sintayong nih yang ngajarin teknik-teknik dasar pada para pemain timnas. Ketika dirasa para pemain timnas ini udah bisa teknik-teknik dasar, baru diserahin ke PHS. PHS tuh udah saya ajarin teknik-teknik dasar, coba dulu deh bagus apa enggak. Nanti kalau kata PHS, nggak bagus nih, udah diajarin nggak bagus juga, udah coret aja cari yang lain. Kan ini lebih efektif buat kami. Karena kan faktanya tipikal PHS dengan Sintayong ini beda. Kalau PHS ini tipikal pelatih yang full menyerang, ngotot dan lebih sedikit anarkis lah. Tapi ini bagus. Kenapa bagus? Karena di Asia atau ASEAN, jika cuma mengandalkan teknik dan kemampuan tanpa ada kengototan alias sedikit curang, yang nggak bisa bertahan atau nggak bisa bersaing dengan tim-tim Asia dan ASEAN. Karena tim-tim di Asia atau ASEAN itu kebanyakannya mainnya keras dan kasar serta licik-licik. Jadi harus dilawan dengan hal yang sama, dan PHS adalah pelatih yang cocok buat hal tersebut. Karena Sintayong ini buat kami pribadi dia cuma ngajarin teknik dasar, tapi lembek kalau soal kelicikan. Sintayong ini nggak berani ngajarin licik loh buat para pemain timnas. Nah kalau Sintayong yang mengasah tekniknya, tapi PHS yang mengeksekusi plus ditambah dasar-dasar kelicikan sedikit, karena melawan tim-tim Asia itu harus licik loh ya. Ini akan berguna loh buat timnas Indonesia. Jadi ya itu solusinya ya, dua pelatih ini disatukan tapi beda tugas, itu baru bisa Indonesia melaju ke Piala Dunia ya. Cuma itu pendapat kami loh ya. Kalau nanti ada pertanyaan, lah kalau begitu percuma dong dua pelatih. Kan PHS juga bisa ngajarin dasar-dasar teknik, nggak bisa. PHS itu bukan tipikal orang yang ngajarin teknik dasar. PHS itu selama di Vietnam cuma ngajarin fisik, kengototan, dan kelicikan. Jadi menurut para pemain Vietnam, PHS itu nggak ngajarin teknik-teknik dasar sepak bola. Kita lihatlah, selama Vietnam dilatih oleh PHS, teknik dasar mereka itu nggak bagus. Yang dikuatkan oleh PHS adalah cara menyerang, kengototan, dan determinasi. Itu aja. Soal skill nggak ada sebenarnya PHS itu. Itulah makanya kenapa kami menyarankan dua pelatih ini disatukan. Sintayong ini teknik dan skillnya luar biasa loh ya. Dalam mengajarkan teknik dan skillnya luar biasa. Tapi Sintayong ini agak tegaan orangnya, nggak mau licik mainnya gitu kan. Beda dengan PHS. PHS itu kalau soal teknik dasar memang kurang, tapi orangnya tegaan. Dan di Asia atau ASEAN kita butuh pelatih yang tegaan. Itu loh kalau pendapat kami. Lanjut ya, Matius Pato terus kirimkan kode kalau dirinya akan ke Persib ya. Di Instastory-nya Pato mengunggah momen bersama sang kekasih. Sekilas sih nggak ada yang aneh dengan uploadannya Matius Pato ini. Tapi kalau kita lihat nih, di emotikonnya itu kan ada love. Kenapa dari sekian banyak love itu cuma love biru yang dipakai si Matius Pato? Dua kali malah Matius Pato menggunakan love biru. Apakah ini kode jika Matius Pato udah deal dan berhasil ke Persib? Ya silakan tebak-tebak sendiri aja. Apakah ini cuma sebuah kode atau mungkin memang Pato akan ke klub biru. Tapi klub biru mana nih? Di sisi lain, satu gol roket yang dilesakan oleh Alberto Rodriguez di Liga India membuat Bobotoh mendesak manajemen Persib untuk memulangkan Alberto Rodriguez. Sebab menurut Bobotoh, Gustavo Franca ini nggak cocok diduetin dengan Nick. Tapi apakah bisa Persib memulangkan Alberto Rodriguez?
Di Mohun Bagan, Beto ini menjabat sebagai kapten dan ternyata gaji Beto ini ternyata 2 kali lipat lebih besar dengan yang diterimanya di Persib. Bahkan Mohun Bagan udah mengatakan Beto ini not for sale. Jadi kalau ada tim-tim yang berminat pada Beto ya silakan tebus Beto dengan 2 kali lipat dari harga pasar Beto. Harga pasar Beto saat ini adalah 4,78 miliar dikali 2 berarti sekitar 10 miliar ya. Ditambah kontraknya masih sampai 2026. Jadi kalau Persib mau pulangkan Beto atau Alberto Rodriguez ya paling tidak Persib harus keluarkan duit sekitar 20 miliar. Itu udah termasuk pemutusan kontrak lo ya. Jadi ini emang agak mustahil bagi Persib buat memulangkan Alberto Rodriguez. Kalau pendapat kami pribadi ya udahlah ya, fokus aja dengan pemain-pemain yang ada. Kalau emang dirasa Gustavo ini kurang bagus atau kurang cocok ya cari pemain yang lain gitu aja ya.